Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Modesta Virginia Putri dengan NIM 02122055 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perbandingan hukum negara-negara di ASEAN yang diampu oleh Bapak Tahega Alfat. Kali ini saya akan mempresentasikan perbandingan kekuatan dan kelemahan sumber daya alam di Indonesia dan Singapura. Sumber daya alam memainkan peran vital dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Di Indonesia dan Singapura, dua negara yang berbeda dalam konteks geografis yang berbeda pula memiliki karakteristik sumber daya alam yang berbeda juga. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah menjadi salah satu negara dengan potensi sumber daya alam terbesar di dunia. Sementara Singapura, sebuah negara dengan keterbatasan geografis, bergantung pada inovasi dan kebijakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam termasuk hutan, perikanan, pertanian, dan tambang. Singapura meskipun terbatas dalam sumber daya alam, berhasil memanfaatkan sumber daya manusia dan inovasi teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Perbandingan ini memberikan wawasan tentang bagaimana masing-masing negara menghadapi tantangan dan peluang pengelolaan sumber daya alam. Untuk makalah dan presentasi ini, saya menggunakan penelitian dengan metode perbandingan hukum. Pendekatan ini meliputi analisis kebijakan regulasi terkait sumber daya alam kedua negara tersebut. Data yang digunakan meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan putusan pengadilan terkait sumber daya alam di Indonesia dan Singapura. Analisis perbedaan dan persamaan kedua negara tersebut. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan beragam, seperti hutan tropis, perikanan, pertanian, dan tambang mineral. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan karena eksploitasi berlebihan dan konflik lahan. Di Singapura memiliki keterbatasan sumber daya alam, tetapi mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung ekonominya. Negara ini menekankan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Persamaan dari kedua negara tersebut adalah keduanya berusaha menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan memperhatikan kemajuan sumber daya alam untuk berkelanjutan. Untuk evaluasi kebijakannya, di sini Indonesia kebijakannya cenderung mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi, meski menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Sedangkan Singapura, kebijakannya diarahkan pada konservasi sumber daya alam dan penggunaan lahan yang efisien, namun terfokus pada inovasi dan teknologi. Secara umum, keduanya mengakui pentingnya keberlanjutannya, namun strategi dan efektivitas pelaksanaannya saja yang berbeda. Indonesia memiliki tantangan dalam mempertahankan tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, terutama karena konflik lahan dan eksploitasi berlebihan. Dan Singapura mengutamakan keberlanjutan melalui kebijakan konservasi yang efisiensi dalam penggunaan lahan sumber daya. Pengaruh terhadap ekonomi, Indonesia untuk pengelolaan sumber daya alam berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Dan Singapura, pengelolaan sumber daya alam berperan kecil dalam ekonomi negara, tetapi inovasi dan efisiensi sumber daya manusia telah meningkatkan daya saing ekonomi tersebut.
Di Indonesia diperlukan fokus pada pelestarian hutan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya laut. Pengawasan lebih ketat dan teknologi canggih dapat membantu. Singapura terus berinovasi dalam pengelolaan lahan, penggunaan sumber daya, dan konservasi untuk mendukung ekonomi dan lingkungan. Kebijakan konservasinya di Indonesia membutuhkan pengembangan kebijakan konservasi yang lebih kuat untuk melindungi keanekaragaman hayati sumber daya alam. Singapura telah mengimplementasikan kebijakan konservasi yang efektif dan fokus pada pengurangan dampak lingkungan. Implikasi hukum Indonesia memerlukan penguatan dan perbaikan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan untuk pengembangan sumber daya alam tersebut. Di Singapura mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan ketat untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan ekonominya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pendekatan yang berbeda namun efektif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan Singapura. Indonesia dapat belajar dari efisiensi dan inovasi Singapura, sementara Singapura dapat mempelajari cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dari Indonesia. Eh, Temuan ini atau makalah atau presentasi ini saya harap dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan praktek pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik untuk masa depan. Sekian presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi tersebut. Lebih kurangnya, sekali lagi saya minta maaf. Saya sangat terbuka untuk diskusi bersama, untuk komennya, untuk masukannya. Feel free, silahkan. Karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.